Hai guys, Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dengan tim IDN. Saya dengan Indra Jaya Purba. ya dengan Joni Aritonang. Dari tadi Ya, kali ini kita ketemu di Social Media Tracker Book di challenge minggu ke Lima. 5. Nah, oke. Di minggu kelima kali ini kita mau challenge teman-teman untuk fokus bagaimana membagikan cerita dalam bentuk Facebook Live. Yes. Tapi saya yakin banget sebenarnya sudah banyak yang mencoba. Ya, sudah banyak yang mencoba ya. Tetapi mungkin kalau Anda yang belum mencoba, ya ini kesempatan buat Anda men-challenge diri Anda. Apakah Anda mau menerima tantangan bagaimana membagikan cerita di Facebook Live Anda, ya? Ini kesempatannya. Cerita itu bisa tentang pengalaman Anda ketika pertama sekali diajak bergabung di bisnis jaringan, itu bisa. Atau pengalaman Anda menggunakan produk, juga bisa. Whatever, ya. Jadi artinya ini yang harus Anda lakukan. Ya, jadi jangan kita sih nggak meminta terlalu perfeksionis, ya. Anda nggak usah mengharapkan terlalu sempurna, tapi do it, ya. Artinya action, itu aja, gitu. Jadi apa goalnya ini, Bang? Ya goalnya juga seperti yang kita ceritakan di video-video sebelumnya bahwa FB Live ini mempunyai poin yang paling tinggi di algoritma Facebook. Artinya di tantangan minggu kelima ini kita minta agar lebih serius mencoba FB Live-nya. Nah, serius maksudnya kontennya itu mungkin Anda orek-orek dulu, tulis dulu supaya nanti itu. Nah, yang kemudian misalnya teman Anda itu ada 2.000 orang atau 1.000 orang. Nah, selama ini mungkin Anda live atau tidak live. Nah, dengan live ini adalah kesempatan Anda untuk memperkenalkan diri ke teman-teman Anda itu gitu loh. Mungkin pasti dari ratusan teman Anda itu mereka masih penasaran, ini siapa sih Anda ini gitu. Nah, sekali Anda memperkenalkan diri, menceritakan sebuah cerita, maksudnya cerita ini mungkin Anda pilih mengenai bisnis atau mengenai produk atau mengenai testimoni, terserah gitu. Tapi tujuannya adalah semua teman-teman Anda akan lebih mengenal Anda dengan cara memperkenalkan cerita itu gitu. Ya. Ya, coba Bang Ari kasih contoh, Bang. Gimana kalau telling story kalau live, Bang? Kalau diajak bisnis atau produk, Bang? Ya, jadi kunci pertama, syarat pertama setiap kali Anda FB Live itu adalah menyebutkan nama Anda. Ya. Itu nggak boleh nggak. Ya, kalau FB Live, sebutkan nama Anda. Karena gini, nggak semua orang yang nonton itu ingat atau kenal dekat gitu loh. Jadi buat orang-orang yang baru kenal jadi terbiasa dengar, akhirnya jadi hafal. Ini namanya Ari Artadi misalnya gitu ya. Itu sebutkan itu. Terus kedua, usahakan apa yang Anda bagikan itu gini. Kalau soal menarik kan relatif ya. Anda mau bawain menarik kayak apa, itu gak usah dipikirin. Yang penting adalah share aja dulu. Dan yang Anda share ini memang real story-nya Anda, nggak dibuat-buat gitu loh. Jadi Anda menceritakannya juga ada energinya nanti. Nah, yang terakhir adalah usahakan ada call to action-nya. Ya. Jadi atau kalau bisa saya rangkum gini loh. Contohnya gini, ya misalkan saya mau lagi live nih ya. Contohnya nih. Caranya biar gampang teman-teman. Waktu dulu saya pertama sekali tahun 2015. Jadi gini. Sebenarnya di tahun 2014 atau 2015, sekitar 2014-2015 itu saya sebenarnya sudah tidak tertarik lagi dengan bisnis jaringan, ya, tidak tertarik dengan bisnis jaringan. Kenapa? Karena saya punya alasan pribadi yang menurut saya bisnis konvensional lah yang terbaik, gitu loh. Jadi tidak ada bisa satu orang pun meyakinkan saya untuk kembali lagi ke bisnis jaringan. Tetapi semua berubah ketika keadaan ekonomi ya yang seperti yang saya harapkan tidak terjadi, tidak yang seperti saya harapkan lagi. Dan akhirnya ketika ada satu masukan dari istri saya yang mengatakan bahwa kayaknya kamu cocok untuk bisnis jaringan deh, gitu loh. Kamu cocok di bisnis jaringan. Dan akhirnya pada saat itu saya mikir gitu loh. Oh iya, kayaknya saya harus juga cari main jaringan lagi deh ini. Tetapi satu hal yang saya ingat dari dulu apa yang dibilang istri saya adalah cari bisnis atau perusahaan yang benar. Nah itu dia kuncinya. Nah dia bilang begitu, akhirnya saya berpikir, saya mulai searching dan akhirnya ketemulah satu perusahaan yang saya ingin gitu loh. Tapi walaupun saya ingin, tetapi saya masih ada rasa ragu dan masih belum confidence, belum masih yakin gitu. Tapi ketika pada saat itu dan nggak jauh dari hari kita 1-2 hari tiba-tiba sepupu istri saya telepon,
menawarkan ada satu perusahaan Amerika yang mau buka di Indonesia. Dan akhirnya setelah saya riset dan pelajari dan kita langsung memutuskan bahwa oh ini adalah yang tepat gitu loh. Jadi kenapa alasannya kita memilih untuk bergabung itu? Satu, karena memang kita lagi butuh. Yang kedua, orang yang menawarkan itu adalah saudara dan kita rasa itu sangat cocok pada saat itu gitu loh. Jadi ada story di balik itu kenapa saya tanya orang kenapa saya bergabung di situ, ya karena saya satu percaya sama sepupu istri saya, yang kedua pada saat itu memang mendesak gitu. Nah, kira-kira begitulah. Anda bisa bungkus ya. Ini tidak terlalu sempurna banget, tetapi paling tidak kira-kira seperti itulah. Kenapa Anda bergabung? Alasannya apa? Yang ngajak itu Anda kenapa? Apakah Anda percaya atau apa gitu loh. Atau ke alasannya karena percaya atau karena ya maksudnya jangan sampai karena lihat tergiur karena dilihat uang ditunjukin uang ya. Tapi ada story di behind that, di balik itu gitu loh. Ada story karena selama ini ya setahu kita gitu loh, people don't buy because of logic, tapi people itu buy karena emotionnya gitu loh. Karena ada faktor emosi sebenarnya. Jadi nggak mungkin orang pertama sekali gabung ke dalam satu bisnis MLM ya, karena dia gini bilang, oh saya gabung sana karena produknya itu terbuat dari ini, risetnya begini, ada dokter di belakang itu, ini segala macam. Enggak. Itu bohong itu. Itu setelah dia join kok, baru dia cari tahu gitu loh untuk meyakinkan dirinya. Tapi pertama sekali dia karena yang ngajak dia itu siapa? Ada faktor emosionalnya, ya. Itu sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Jadi di challenge ke-5 ini telling story itu adalah salah satu sangat yang powerful tools buat Anda untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan. Dan secara tadi Bang Joni sudah ingatkan, algoritmanya juga buat Facebook itu sangat tinggi. Jadi kita challenge teman-teman ya untuk melakukan live ya. Ya, bercerita ya. Itu yang ke-5. Oke? Itu saja ya dari kita ya. Ada tambahan lagi, Bang? Cukup. Ya, berarti kalau begitu yang ke-5 saya yakin challenge ke-5 saya yakin semua teman-teman pasti bisa ya. Pasti bisa. Ya, harus bisa. Karena kalau saya bilang tadi pasti kaya nggak mungkin, belum tentu semua orang kaya. Tapi kalau cuma live pasti bisa gitu. Masalah bagus dan enggak urusan belakang, masalah latihan. Ya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi ya di challenge yang ke-6. Oke, saya Indra Jayapurba. Saya dengan Joni Aritonang. Saya Arya tadi. Sampai ketemu. Bye-bye.